Daerah pesisir kota Kolaka menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat kabupaten seluas lebih dari 6.900 km persegi ini. Tidak hanya didiami masyarakat suku Tolaki sebagai suku mayoritas, tetapi juga diramaikan oleh warga dari suku Bugis, Bajo, Buton, hingga Muna dan lainnya. Sinole, itulah nama makanan khas Bajo yang sudah menjadi santapan umum warga di Kolaka. Di tempat Ibu Nurhaila akan aku buat makanan berbahan sagu ini. Sagu yang didapat dari pedagang pada umumnya adalah sagu basah. Sagu-sagu yang berasal dari para petani ini belum bersih, sehingga perlu proses perendaman kembali agar lebih putih dan siap diolah. Untuk itu, sagu aku tapis dengan ayakan untuk menyaring gumpalan ataupun kotoran yang masih tersisa. Di sini, Bu Nur mengolah sagu setiap hari, sehingga ada banyak stok sagu bersih yang siap untuk dimasak. Setiap hari digunakan sekitar 1 baskom besar sagu untuk dibuat menjadi sinole. Selain sebagai bahan pembuat makanan ringan, bagi masyarakat di Indonesia, sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat utama. Mengandung pati sebagai sumber energi, sagu memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga cepat mengenyangkan dan bertahan lama. Setelah semua bahan halus dan terparut, maka selanjutnya tinggal sinole dimasak. Dengan menggunakan api kompor yang besar, sinole dimasak dengan cepat. 2 mangkok tepung sagu disangrai tanpa minyak dan diaduk dengan sumpit. Penggunaan sumpit ini akan membantu memecahkan tekstur sagu sehingga tidak menempel satu sama lain. Sekitar 2 menit, sagu sudah setengah matang. Maka kelapa parut dengan jumlah takaran yang sama langsung dicampurkan ke dalam kuali. Karena sagu sudah setengah matang, maka aku mengganti sumpit dengan sutil biasa dan tempurung kelapa. Jika sutil aku gunakan untuk membolak-balik campuran kedua bahan sinole, maka batok kelapa akan memadatkan adonan sehingga sagu dan kelapa parut bisa menyatu. Jika adonan sinole sudah bersatu dan menjadi padat, adonan sudah bisa diangkat. Sinole tidak perlu dimasak sampai berwarna kecoklatan, karena akan membuat teksturnya menjadi keras. Untuk menikmati sinole, sebaiknya ditemani berbagai jenis makanan pendamping, mulai dari minuman hangat, ikan bakar, ataupun lawa ikan. Lawa ikan merupakan ikan segar mentah yang dicampur dengan rempah asam dan juga kelapa sangrai tumbuk. Sebelumnya, ikan sarden kecil dibersihkan terlebih dahulu. Ikan yang digunakan haruslah ikan segar yang baru ditangkap tidak lebih dari 24 jam. Ini dimaksudkan agar kesegaran ikan benar-benar terjaga. Semakin lama ikan mati dan dibiarkan pada suhu ruangan, maka akan semakin banyak bakteri yang berkembang di dalam tubuh ikan. Meskipun ikan tidak dimasak, tetapi akan dicampur dengan rempah-rempah yang beraroma kuat. Mulai dari jeruk nipis yang diperas airnya yang berguna untuk menghilangkan bau amis ikan. Selain itu, jeruk nipis yang tinggi kandungan asam ini bisa berguna untuk membunuh bakteri pada daging ikan, sekaligus mematangkan dagingnya. Selain jeruk, mangga juga akan semakin menambah cita rasa segar dari asam lawa ikan ini. Agar mudah dicampur dengan bahan lainnya, mangga mentah ini diparut halus. Sebagai pelengkap, kita bisa menambahkan cabai yang dihaluskan. Semua bahan ini kemudian dicampurkan ke dalam irisan ikan. Mulai dari cabai, mangga parut, dan air perasan jeruk, diaduk bersama sampai semua bumbu meresap ke daging ikan. Sebagai pelengkap dari lawah ini, kelapa sangrai yang sudah dihaluskan ikut dicampurkan. Perpaduan yang pas antara lawa dan sinole menciptakan variasi masakan yang berbeda. Sagu juga memiliki sifat yang tidak mudah berubah menjadi kadar glukosa dalam darah, sehingga baik sebagai bahan diet bagi penderita diabetes. Serat pangan yang terdapat di dalamnya juga berfungsi sebagai prebiotik yang baik bagi sistem pencernaan.